Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aprilia Wulandari Fasa. Aku dari kelas 2L Manajemen SDM dan NPM aku 121020182. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Teman-teman udah pada ngerti belum sih apa yang dimaksud dengan implementasi kinerja dalam manajemen SDM itu? Nah, buat teman-teman yang belum mengerti, tonton sampai habis video yang satu ini. Selamat menonton teman-teman. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Materi yang pertama mengenai tingkat kinerja. Tingkat kinerja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kinerja organisasi, yang kedua itu kinerja proses, dan yang ketiga itu kinerja individu atau pekerjaan. Yang pertama itu kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Yang kedua itu kinerja proses, merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga itu kinerja individu atau pekerjaan, merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan yang dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut Rumler dan Brands pada tahun 1995. Selanjutnya itu garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku menurut Bernardin pada tahun 2001. Lalu selanjutnya itu menurut Richard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Selanjutnya itu ada beberapa pendekatan pengukuran kinerja. Jadi bisa kalian baca dan kalian lihat di gambar tersebut. Selanjutnya itu kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bentham English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawirosentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform mempunyai beberapa entries. Yang pertama itu melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua itu memenuhi, menjalankan kewajiban suatu najar. Yang ketiga itu menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat itu menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima itu melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam itu melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh itu memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan itu melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Selanjutnya itu definisi kinerja menurut beberapa ahli. Salah satunya itu menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Selanjutnya itu unsur yang terdapat dalam kinerja itu ada 6. Yang pertama itu hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua itu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga itu pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat itu periode waktu tertentu. Yang kelima itu tidak melanggar hukum. Yang keenam itu sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya itu ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan dibagi menjadi 5, yaitu strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Lalu selanjutnya itu ada inteligensi kapital dan parameter kinerja. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengait dan satukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur kapital, dan customer capital yang dimiliki oleh perusahaan.
Selanjutnya itu ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama itu performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua itu harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga itu unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat itu hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima itu tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam itu terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Selanjutnya itu faktor peningkatan kinerja. Berikutnya itu ada faktor pendorong. Yang pertama itu audit modal intelektual, bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua itu audit modal intelektual, memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi keuangan SDM, analisa pengetahuan properti intelektual, dan juga pemasaran. Lalu selanjutnya itu ada penghambat. Yang pertama itu masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua itu sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Lalu yang ketiga itu manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat itu semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap ekstensi perusahaan. Yang terakhir itu budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Bisa kita lihat, bagan di bawah merupakan hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi.